Kisah seorang aktivis gereja yang ingin menginjilkan, malah Sebelum jadi masuk mualaf Islam, sekeluarga. saya Silakan dulu disimak. seorang yang aktif di gereja. Aktif dalam beberapa kegiatan-kegiatan gereja, termasuk mungkin bisa dibilang aktivis ya. Boleh dibilang aktivis gereja yang ikut membantu penginjilan-penginjilan di gereja. Ya, seperti anak muda pada umumnya. Ketika masa-masa dulu, ya nakal juga, ikut-ikut pergaulan bebas. Jadi jarang di rumah, lebih banyak di jalan. Dulu di agama yang lama, ketika Nasrani juga tidak begitu paham juga tentang Nasrani, karena ke gereja juga jarang. Ya untung sih kalau bisa setahun sekali bisa ke gereja, karena saking jarangnya itu, karena lebih banyak nongkrong, lebih banyak di jalan, lebih banyak ya kenakalan-kenakalan anak muda lah. Sampai akhirnya jenuh juga dengan keadaan seperti itu. Mikir juga, mau sampai kapan sih seperti ini? Nggak mungkin sampai tua begini terus. Mikirlah untuk memperbaiki diri, akhirnya memperdalam keilmuan agama, mulai aktif di gereja, mulai datang ke gereja, mulai ikut ibadah. Ini momen hijrah yang pertama. Karena kalau saya menyebutnya, saya ini 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama ya hijrah dari kenakalan-kenakalan. Hijrah masuk ke lingkungan gereja untuk aktif belajar, memperbaiki diri, dan beribadah. Itu berjalan beberapa tahun sampai akhirnya bisa aktif di gereja, bisa jadi aktivis, bisa bantu-bantu di gereja, bisa bantu-bantu penginjilan. Di proses penginjilan inilah kemudian saya berpikir agama saya waktu itu ini adalah agama yang paling benar, bahwa Kristen ini adalah agama yang paling benar. Sehingga berusahalah saya untuk mengajak teman-teman saya waktu itu, kan ada sebagian yang muslim, mengajak teman-teman itu untuk masuk karena menganggap Kristen ini agama yang baik, sementara Islam ini agama yang buruk. Maka niatnya tuh ingin menyelamatkan, ingin mengajak mereka ke agama yang benar menurut saya waktu itu, dengan mengajak mereka masuk Islam. Jadi sering berdebat dengan teman-teman, sering berdebat dengan orang-orang yang mungkin kalau di Islam disebut ustadz. Sering ajak, karena mengajak mereka untuk murtad. Ya, mengajak mereka untuk murtad, mengajak mereka untuk ke keyakinan Kristen. Nah, dari situ muncullah semangat bahwa dalam proses mengajak saudara-saudara muslim di murtad, saya harus punya bekal juga. Masa saya ngajak orang masuk agama saya, tapi saya tidak punya bekal keagamaan saya harus kuat, dan minimal saya harus tahu tentang Islam. Buat apa saya tahu Islam? Buat mencari kelemahan-kelemahan Islam. Mencari tahu kelemahan Islam supaya ketika debat tahu nih mau nyerangnya di mana kan. Ibarat kita mau fight ini kan tahu mau mukulnya di mana. Jadi ada semangat untuk mencari tahu Islam, mencari tahu kelemahan-kelemahan Islam. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk mendownload aplikasi Al-Quran di HP. Ya karena dulu kan memang belum punya Quran. Downloadlah aplikasi Quran. Bacalah waktu itu, saya memulai baca Quran itu dari surah Maryam. Kenapa surah Maryam? Karena yang saya tahu di surah Maryam itu disinilah menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Nah, saya tuh pengen sekali membandingkan antara Nabi Isa alaihi salam dengan Yesus dalam versi Injil Kristen. Makanya kemudian saya memulai dari surah Maryam. Akhirnya dari situ mulailah membandingkan antara dua kitab ini, antara Islam dan Kristen. Dimulai dari membandingkan antara kisah Yesus dan kisah Nabi Isa. Setelah membaca surah Maryam, ternyata banyak kemiripan kisah. Hanya yang begitu membedakan itu di Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak disalibkan. Sebagian besar cerita dalam Al-Quran itu kan adalah sejarah, kisah tentang para nabi, kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang nabi-nabi yang lain, kisah kejadian-kejadian di masa yang lalu. Nah, cerita itu membawa saya semakin asik membaca gitu. Jadi membaca surah Maryam, kemudian berlanjut ke surah-surah yang lain. Nah, berproses kurang lebih proses itu hampir 2 tahun. Nah, di proses ini lama-kelamaan saya merasa kok sepertinya saya bukan menemukan kesalahan dari Al-Quran, menemukan kelemahan dari Islam, tapi saya kok malah menemukan bahwa
sepertinya banyak kemiripan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang ada dalam Injil. Makin merasa kayak makin penasaran gitu. Ayat itu dalam Injil saya sudah tahunya sejak lama, sejak dulu sudah tahu ayat-ayat itu. Tapi belum dipahamkan oleh Allah bahwa ayat-ayat itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak ayat itu yang malah mengatakan bahwa Yesus ini berdoa kepada Allah, kepada Allah Bapa. Ketika dia sebelum disalib dia berdoa, dia memintakan ampun untuk orang-orang yang menyakiti dia. Nah, jadi saya pikir kalau dia Tuhan, terus dia berdoa ke siapa? Dan dia sendiri menyebutkan bahwa dia itu beriman kepada Allah, bahwa dia diutus oleh Bapaknya. Siapa Bapaknya? Yang disebut oleh Allah. Nah, berarti dia utusan, dia bukan Tuhan. Nah, di situ saya semakin menemukan bahwa wah, ternyata saya yang salah ini. Bukan Al-Quran yang salah, saya yang salah. Jadi perlahan-lahan sedikit demi sedikit Allah menunjukkan kebenaran, bahwa menyadarkan saya bahwa apa yang selama ini saya pahami ternyata keliru. Nah, bagi saya itulah hidayah. Karena apa yang sudah saya tahu sejak lama tidak membuat saya sadar kecuali disadarkan oleh Allah. Galau, bimbang, gelisah gitu, karena sudah tidak nyaman juga, merasa sudah tidak sepemikiran. Apa yang diajarkan di gereja sudah tidak cocok. Karena saya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sementara pemahaman keyakinan di gereja itu Tuhan itu Tritunggal, bahwa Yesus itu Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, saya sudah tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi masuk gereja sudah galau, mulai malas ke gereja, udah tanggung jawab, apa yang diberikan tugas itu sudah mulai tidak dijalankan lah. Tinggal istri saya yang masih aktif. Kalau istri sudah tahu bahwa saya sedang galau ini, masalah ini, istri sudah tahu. Kalau teman-teman di gereja belum ada yang tahu. Nah, cuma memang mereka mungkin berpikir ada apa ini, kok tiba-tiba agak berubah, sikapnya mungkin agak lain gitu. Cuma memang saya tidak menyampaikan itu karena masih berproses sendiri gitu, bersama keluarga, bersama istri gitu. Jadi apa yang saya dapat saya pelajari, kemudian saya ceritakan ke istri. Jadi istri tahu betul. Istri kurang menerima karena istri merasa nyaman dengan kepercayaan yang lama. Syahadatnya waktu itu, seingat saya, bulan Juli tahun 2019. Baru ngakui Allah, tapi belum sampai, baru ngakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum sampai ke asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, waktu itu atas izin Allah, itu baiknya Allah, Allah pertemukan dengan orang-orang yang akhirnya jadi jalan saya pada keimanan kepada Allah dengan sempurna. Waktu itu ada seorang Habib dari Jember, datang ke kota Palu. Saya waktu itu kan belum tahu siapa ini Habib. Cuma dengar-dengar informasi bahwa Habib itu keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad. Oke, saya penasaran kalau beliau keturunannya, mungkin beliau tahu banyak tentang Nabi Muhammad. Mendengar Habib itu datang, saya cari di mana beliau nginap. Kebetulan alhamdulillah saya punya akses untuk bisa ketemu beliau selama beliau di Palu. Siapa namanya, Ustaz? Namanya Habib Muksin. Beliau ini termasuk salah satu cucu dari Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Jember ya. Kurang lebih seminggu. Seminggu saya mengganggu waktu beliau dari jam 8 malam sampai kurang lebih jam 5 subuh. Ngobrol, bertanya, mencari tahu tentang siapa Nabi Muhammad. Jadi Habib tolong ceritakan tentang Nabi Muhammad. Diceritakan begini. Pokoknya saya bebas, apa yang saya mau tanya, yang saya rasa mengganjal, tanya. Kok begini? Nah, termasuk di situ diskusi juga akhirnya tentang Islam. Bertanya, kok Islam itu begini? Kok Nabi Muhammad menyuruh kita bersolawat kepada dia? Nah, terus isi solawatnya itu kan kebaikan kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Terus kalau kita mendoakan Nabi Muhammad, terus yang mendoakan kita siapa? Dijelaskanlah sama Habib ini. Nah, setelah seminggu dijelaskan, kemudian setelah Habib itu pulang ke Tanggul, saya belajar lagi, mencari tahu tentang sirah, sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad. Ternyata menemukan bahwa benar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa
mengajarkan untuk kita beriman kepada Allah. Itu yang saya temukan setelah saya membandingkan Injil dan Al-Quran di awal. Kemudian setelah belajar lagi kepada Habib itu, menemukan juga bahwa Nabi Muhammad pun menyuruh kita untuk beriman kepada Allah. Jadi sama ini. Nah, dari situ kemudian saya menarik kesimpulan, kalau ajarannya sama, kemungkinan besar ini benar-benar Nabi juga. Saya cari lagi sumber-sumber dari sirah itu. Ternyata memang Nabi Muhammad ini menyempurnakan ibadah-ibadah yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya kemudian di Islam dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penyempurna. Nabi yang menyempurnakan risalah keislaman. Gitu. Akhirnya mantaplah hati ini untuk bersyahadat. Tapi tidak tahu lagi bagaimana cara syahadat. Dan mau bersyahadat kemana. Karena pergaulan saya kan Nasrani. Teman-teman Islam ada tapi tidak begitu banyak. Dan karena sering saya ajak debat, akhirnya agak renggang. Agak kurang akrab lagi gitu. Adapun yang akrab, teman-teman juga belum begitu memahami Islam. Jadi ketika mau syahadat, saya bingung mau bagaimana ini syahadat. Akhirnya saya sampaikan ke istri, ayo kita syahadat lah sekeluarga. Disinilah istri tidak mau syahadat karena nyaman dengan agama yang lama. Merasa memiliki keluarga, dirangkul, diberi perhatian, diberikan kasih. Itu waktu lagi saya untuk meyakinkan bahwa Islam tidak seperti itu. Karena mungkin yang seperti itu adalah umat Islam yang belum mampu mengamalkan Islam secara sempurna. Tapi Islamnya sendiri tidak seperti itu. Karena sebelum saya syahadat itu kan saya baca Quran, saya baca sejarah. Saya menemukan bahwa di Al-Quran itu Allah memperkenalkan Islam sangat indah. Dan sejarah Nabi Muhammad itu sangat indah, sangat peduli, sangat menunjukkan akhlak, adab yang baik, kepedulian, rahmatan lil alamin. Nah itu yang membuat saya yakin bahwa Islam tidak begini. Ini orang Islam. Jadi beda, bagi saya beda antara orang Islam dengan Islam. Orang Islamnya yang bisa saja tidak sempurna dalam mengamalkan Islamnya. Habib Rotan waktu itu, saya ingat saya malam Jumat. Saya lupa tanggalnya, bulan Juli 2019. Sampailah ke tempat Habib Rotan. Akhirnya atas izin Allah, Allah mudahkan lisan ini, hati ini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan syahadat ya hati jadi plong gitu. Jadi yang selama ini membuat saya galau, yang selama ini menyita waktu saya kurang lebih 2 tahun itu, akhirnya yang tadinya mencari kelemahan, akhirnya Allah tunjukkan kebenaran. Dengan membaca terjemah-terjemah Al-Quran. Sangat mahal. Bahkan ketika pertama kali berwudu ya waktu itu, padahal saya belum belajar nih ilmu tentang wudu. Belum tahu niatnya. Ketika masuk waktu sholat, kan sudah harus sholat. Sementara ilmu sholat, ilmu wudu belum punya. Nah, jadi teman saya bilang, ada beberapa orang teman saya yang alhamdulillah mendampingi saya waktu itu, udah berwudu, ikuti saja saya di tempat wudu. Ya, jadi teman saya berwudu di samping, saya di sebelah, saya ikut saja gerakannya. Mana yang perlu pemahaman saya dulu dicuci. Dicuci. Mana yang perlu dicuci nih? Sirat, cuci tangan, cuci sampai ke siku, ke muka, semua. Ikuti. Masya Allahnya maha besar Allah. Ilmu minim. Tidak tahu gerakannya, tidak tahu niatnya. Tapi saya betul-betul merasakan bahwa nikmat sekali berwudu ini. Bahwa ada kenikmatan tersendiri dalam berwudu itu. Akhirnya saya betul-betul rasa, nikmat sekali. Pertama kali masuk masjid itu betul-betul nikmat sekali. Terasa enak sekali. Terasa tenang hati ini, lega, damai, terasa sejuk. Walaupun dulu masjidnya tidak pakai AC yang saya masuk itu. Jadi kesejukan, kenikmatan yang saya rasa itu bagi saya bukan karena fasilitas yang ada. Tapi mungkin Allah mau memperlihatkan bahwa inilah kenyamanan, keindahan, ketenangan yang kamu bisa dapatkan kalau kamu mau beriman kepada aku dan Rasulku. Gitu. Sholat, waktu sholat itu kan saya tidak tahu bacaan, tidak tahu apa yang mau dibaca, tidak tahu gerakannya juga. Jadi ketika sholat, ya begitu lagi,
mengikuti lagi, melihat orang aja. Jadi kalau yang di depan kiri kanan angkat tangan juga, tapi nggak tahu yang dibaca apa. Angkat tangannya pun ya belum sempurna, hanya sekedar angkat tangan saja. Angkat tangan, taruh tangannya pun biasa terbalik-balik, kadang begini. Gitu. Karena memang tidak tahu. Iya. Mengikuti, terus ruku, terus sujud. Sujudnya juga lebih banyak salahnya, karena memang belum ada waktu untuk belajar kan. Iya. Ketika syahadat, terus masuk waktu sholat, harus ikut sholat berjamaah. Akhirnya ikut berjamaah. Nah, tapi dengan banyak kekurangan itu, nikmatnya tetap terasa. Masya Allah. Apalagi saat sujud itu. Itu yang membuat saya sampai hari ini berusaha terus untuk menikmati sujud itu. Bahwa betul-betul ada kenikmatan di saat kita sujud. Di saat kita dari berwudu, saat kita sholat, saat kita tundukkan diri kepada Allah. Saat sujud itu betul-betul ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibeli. Waktu sudah syahadat ini, istri sudah mau. Oh, sudah mau? Sudah mau. Jadi setelah berproses tadi saya ceritakan, butuh waktu beberapa lama, sampai akhirnya dia mau, akhirnya mencari Habib Rotan tadi, syahadat, akhirnya sholat. Nah, tapi istri saya lebih mudah sholatnya, karena kan dia sudah Islam. Jadi dia sudah tahu cara berwudu, dia sudah tahu niatnya, dia sudah tahu bacaannya. Oh, masih ingat istri bacaannya? Iya, masih ingat. Beda dengan saya yang betul-betul nol gitu. Setelah syahadat, harus giat belajar, terutama belajar ilmu tentang ibadah sehari-hari. Nah, jadi belajarlah saya, belajar untuk mencari. Yang pertama awal-awal saya belajar itu ya gerakan sholat, niat sholat, bacaan niat wudhu, terus gerakan-gerakan wudhu yang benar itu seperti apa. Suka duka, tantangan ya pasti keluarga. Keluarga kan waktu saya menikah awal dengan istri, karena istri murtad, walaupun istrinya sudah murtad sebelum menikah, tapi pemurtadannya istri ini disangkakan karena saya. Banyak keluarganya menyangka bahwa dia murtad itu karena saya. Padahal dia murtad itu memang sebelum nikah dia sudah murtad. Sebelum ketemu saya dia sudah mengenal Kristen. Dia sudah banyak bergaul di lingkungan itu. Kemudian menikah, akhirnya konfliklah saya dengan keluarganya. Setelah saya masuk Islam, konflik lagi dengan keluarga saya. Akhirnya dengan dua keluarga ini kami berkonflik. Karena kan ketika masuk Islam bukan otomatis juga langsung memperbaiki hubungan saya dengan keluarga istri. Hubungan belum baik. Tambah lagi masuk Islam, konflik lagi dengan keluarga saya. Jadi saat masuk Islam awal-awal itu betul-betul saya rasa ya, tidak ada lagi selain antara saya, keluarga saya dengan Allah. Keluarga sudah tidak ada. Teman-teman, karena waktu itu saya adanya di lingkungan gereja, teman-teman kan banyaknya Kristen. Ketika saya memilih masuk Islam, teman-teman menjauh. Nah, jadi tidak punya teman, tidak punya keluarga. Nah, dan tinggal di kos pula waktu itu. Pekerjaan juga agak berantakan udah. Begitu masuk Islam, mau belajar kan susah. Awal belajar itu susah karena mau cari guru juga pada sibuk. Ada yang mengajar di pondok, ada yang punya kegiatan-kegiatan yang sudah padat sehari-hari. Sementara sayanya nganggur. Setelah syahadat nganggur. Gak ada kerjaan, gak ada aktivitas, diam-diam aja di kos. Mau belajar juga susah. Akhirnya kepikiran, ya sudah daripada nganggur, saya harus belajar nih. Minimal saya cari tahu tentang saya punya agama yang sekarang. Hanya kepikiran tentang Agim waktu itu. Yang teringat dengan saya Agim. Beliau kan Islam, beliau kan ulama. Sudah, saya buka YouTube, cari video-video beliau, cari Instagram, cari Facebook. Saya mulai ikuti kembali. Setelah dulu pernah ikuti SMP, kemudian saya tinggalkan, akhirnya balik lagi, saya buka lagi channel-channelnya. Nah, ternyata itu sangat menguatkan. Nah, sembari saya nonton-nonton tentang ceramah-ceramah beliau, tausiah beliau, saya ikuti dengan membaca Al-Quran setiap hari. Baca terjemahnya, karena belum bisa ngaji. Iya. Baca terjemahnya aja tiap hari, baca terjemahnya tiap hari. Saya ajak juga istri baca terjemahnya. Jadi, ya kegiatan di kos sehari-hari hanya itu. Ibadah 5 waktu, karena sudah belajar gerakannya, akhirnya sholat di kos, karena masjid agak jauh. Mau pakai kendaraan, tidak punya uang. Akhirnya di kos saja,
sholat, karena ekonomi juga lagi betul-betul diuji waktu itu, betul-betul ekonomi turun drastis. Ya sudah, nggak bisa kemana-mana, di kos aja, di kos, sholat, sampai saya bilang ke istri, kalau nggak punya makan, kalau kita nggak punya apa-apa, kalau mau mengeluh, kalau mau menangis, buka nangis di sajadah itu. Karena mau kemana lagi? Mau ke keluarga nggak bisa, mau ke teman nggak ada, mau kemana lagi? Satu-satunya tempat kita mengeluh, mengadu waktu itu, dan insya Allah sampai sekarang, sampai seterusnya, ya cuma Allah. Buka sajadah udah, sholat, duduk di atas sajadah sambil nangis, sambil ya, mengeluh, melapor lah gitu, mengadu lah itu. Ya Allah, saya sudah bersyahadat, beriman kepadamu, sekarang keadaan seperti ini, tapi saya yakin bahwa engkau pasti menolong. Karena di ceramah-ceramah Agim itu kan mengajarkan tentang itu. Di balik ujian itu pasti ada pertolongan. Di balik apa yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Allah Maha Tahu. Allah yang mengirimkan ujian itu Allah. Itu betul-betul menguatkan keimanan saya waktu itu. Jadi ceramah tausiah Agim plus membaca terjemah Al-Quran setiap hari. Bahwa apapun yang kita lepaskan, yang kita korbankan untuk Allah, Allah akan memberikan balasan atau ganti yang lebih baik dari apa yang sudah kita tinggalkan atau yang kita korbankan itu. Itu yang jadi pegangan saya. Untuk memilih Islam, saya yakin Allah akan menepati janjinya bahwa apa yang saya korbankan, apa yang saya lepaskan, apa yang saya tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tugas saya memantaskan diri untuk menerima balasan yang baik itu. Bos itu pernah sampai titik saya dan istri itu betul-betul tidak punya uang. Karena memang tidak ada pekerjaan. Jadi tabungan apa dan lain-lain, barang-barang habis dijual untuk kebutuhan hari-hari. Anak saya waktu masih kecil, untuk kebutuhan pampers, untuk kebutuhan susu dan kebutuhan makan kami sehari-hari. Akhirnya habis. Betul-betul 0 rupiah. Kurang lebih itu berjalan 1 sampai 2 bulan. Masa-masa 0 rupiah itu. Tapi maha besar Allah, maha baik Allah, maha kaya Allah. Di masa-masa 0 rupiah itu, Allah cukupkan kebutuhan saya. Sekarang kalau ditanya, saya tidak bisa jelaskan ya seperti apa. Jadi selama masa itu memang saya tidak punya uang. Tapi makanan kami di kos itu cukup. Kebutuhan susu anak saya cukup, kebutuhan pampers cukup gitu. Entah bagaimana caranya. Ya mungkin ada yang ngasih. Gitu. Saya ingat saya seperti itu, ada yang ngasih. Ada yang kemudian belinya kelebihan, lagi ada diskon misalnya kan, beli 1 gratis 1, butuhnya cuma 1, akhirnya satunya dikasih. Gitu. Terus juga tercukupi. Gitu. Saya sendiri ya, jangankan mungkin teman-teman yang menyaksikan ini, yang mendengarkan ini mungkin agak bingung, agak heran. Ya jangankan teman-teman, saya pribadi sampai hari ini itu ya bingung, nggak tahu bagaimana menjelaskan. Akhirnya ya jalani hidup ini ya. Karena mungkin begini, mungkin karena waktu itu saya fokusnya belajar dan ibadah, jadi tidak begitu terpikirkan tentang itu. Tahu-taunya cukup aja gitu. Perubahan besar yang saya rasakan adalah ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan, dan menyikapi hidup ini dengan ringan saja. Gitu. Bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dirawat oleh Allah, semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah. Dan kalau kita yakin dengan itu, kita fokus saja untuk beribadah, menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah, Allah akan hadiahkan kita dengan hati yang tenang. Jadi tidak gelisah, tidak takut dengan hari besok. Tidak takut besok makan apa ya. Karena banyak kan orang-orang yang uangnya banyak, tapi gelisah, tidur pun tidak enak. Padahal mungkin tempat tidurnya mahal, fasilitas yang ada dalam kamar mahal, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya tidur. Karena tidak Allah berikan yang namanya ketenangan. Bahwa Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan dunia dan seisinya itu jika bukan karena engkau Muhammad. Jadi semua yang hari ini kita rasakan, semua yang hari ini kita dapatkan di dunia ini berkah dari keberkahannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan berkah dari beliau pun sampai akhirnya saya bisa bersyahadat dengan kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah sama saya. Karena kalau Allah tidak menolong saya, tidak menyadarkan saya,
tidak mungkin saya bisa bersyahadat. Karena dulu saya sangat fanatik. Bahkan pernah mengatakan mustahil saya masuk Islam. Ternyata Allah membuat saya bertekuk lutut di bawah kekuasaannya. Masya Allah. Akhirnya saya seperti menjilat ludah saya kembali. Gitu.